Seorang ibu di Purwakarta menganiaya anaknya karena dilarang mudik. Pelaku ditangkap di rumahnya dan diamankan di Polsek Cempaka. Seorang ibu di Purwakarta, Jawa Barat tidak berkutik saat digiring petugas Polsek Cempaka setelah menganiaya anaknya. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya di Desa Cikupai, Kecamatan Cempaka, Purwakarta karena menganiaya anaknya Sugiono dengan senjata tajam sehingga kepalanya terluka. Pelaku tega menganiaya anaknya sendiri lantaran si anak tidak mengizinkan pelaku mudik ke kampung halamannya di Jember karena adanya larangan mudik dari pemerintah. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti sebuah golok yang digunakan pelaku menganiaya korban. Permasalahannya hanya masalah mudik tidak diizinkan oleh anaknya. Sehubungan keterangannya disampaikan bahwa ini untuk mudik sementara tidak diperkenankan karena aturan dari pemerintah. Nah, disampaikan kepada ibunya bahwa nanti setelah ada pencabutan baru boleh mau diantar mudik ke Jember. Namun pada saat dini hari karena barangkali tidak puas, pada saat anaknya tidur, ibunya membawa golok yang pada saat itu langsung disabetkan ke arah kepala anaknya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan Pak Sutri yang terjadi di Kampung Rawa Bebek, Kota Bekasi, Jawa Barat terkuak. Pelaku yang merupakan tetangga korban tega membunuh korban karena dendam lantaran anak korban memperkosa anak pelaku. Andrianto, pelaku pembunuhan Pak Sutri di Kampung Rawa Bebek, Bekasi, Jawa Barat ditangkap setelah melakukan aksinya pada Minggu kemarin. Pelaku menganiaya korban yang merupakan tetangganya sendiri. Menggunakan besi, pelaku masuk ke dalam kamar korban yang masih satu kontrakan dan memukul korban yang sedang tidur. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polisi Wijonarko mengatakan pelaku melakukan aksinya bermotif dendam karena anaknya sempat diperkosa oleh anak korban. Dari hasil pemeriksaan atau integrasi terhadap pelaku menjelaskan bahwa sebelum kejadian dia mendapat informasi bahwa anaknya yang perempuan itu diperkosa oleh anak dari korban. Nah, ketika itu dia tidak konfirmasi kembali, namun langsung mendatangi korban dengan mempersiapkan bawa linggis dan langsung mendatangi kontrakan korban yang di lantai 2. Dan dengan membabi buta langsung memukulkan linggis itu ke bagian kepala kedua korban sehingga korban mengakibatkan meninggal dunia. Sebelum diamankan oleh polisi, warga menangkap dan mengikat pelaku karena pelaku mengamuk dan sempat mencoba melukai warga lainnya. Sementara kedua korban, Sukimin dan Suwarti, meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki dugaan eksploitasi anak buah kapal Longsing yang mengakibatkan 4 warga negara Indonesia meninggal. Pemerintah menemukan indikasi praktik-praktik tidak manusiawi di kapal milik Cina tersebut. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa 14 anak buah kapal Longsing. Ke-14 ABK WNI ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan eksploitasi di kapal berbendera Cina ini. Menurut kesaksian para ABK, dugaan eksploitasi yang terjadi diantaranya terkait jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak sesuai, ancaman hingga asuransi bermasalah.
Polisi dan pemerintah juga masih menginvestigasi pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Saat ini ke-14 ABK WNI dikarantina di Bambu Apus, Jakarta, setelah sebelumnya dipulangkan bersama 1 jenazah ABK WNI Jumat lalu. Sebelumnya, 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Kemudian beredar video viral pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Namun permintaan ini ditolak kapten kapal untuk mencegah penularan penyakit. Sementara itu, 1 ABK lainnya meninggal di sebuah rumah sakit di Busan, Korea Selatan.